Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Fatina dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus A, juga dari Fakultas Sains dan Teknologi, tepatnya di Prodi Sistem Informasi semester 4 dengan nomor NIM 391235013. Yap, jadi saya di sini akan menjelaskan juga memberikan ulasan saya mengenai penerapan analisis dan visualisasi data dengan Power BI atau tools Power BI di lembaga Kementerian BPS. Ya, berikut untuk penjelasannya. Jadi BPS atau singkatan dari Badan Pusat Statistik adalah penyedia data terpercaya di Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan toolsnya dengan Power BI dari Microsoft yang dapat memperkuat analisis dan visualisasi data BPS untuk efisiensi dan juga pemahaman yang lebih baik. Kemudian apa sih penggunaan Power BI dalam pengumpulan data BPS? Jadi, Power BI ini itu ya mengintegrasikan data dari survei sensus dan administrasi. Nah, data dari sensus penduduk 2020 dihubungkan dari sistem online ke Power BI untuk analisis lebih lanjut. Power Query pada Power BI ini membersihkan dan juga mentransformasi data secara otomatis. Hal ini memastikan kualitas data yang siap untuk dianalisis visualisasi. Nah, balik ke poin yang pertama. Kita ada 2 poin, analisis dan juga visualisasi data. Sekarang kita membahas analisis terlebih dahulu. Kenapa sih Power BI di BPS ini tuh melakukan analisis data? Nah, ini dia ada beberapa poin. Yang pertama, analisis deskriptif. Visualisasi tren, distribusi, dan juga perbandingan data statistik ini penting. Kemudian ada juga analisis prediktif. Penggunaan fitur AI ini pada Power BI untuk peramalan data, tapi ini opsional ya. Kemudian contoh praktisnya analisis pertumbuhan ekonomi per sektor dengan grafik interaktif. Nah, analisis sudah, kita lanjut ke bagian visualisasi data. Nah, visualisasi data interaktif dengan Power BI di BPS ini itu apa aja sih aspeknya? Dari yang pertama, itu dashboard interaktif. Pengguna dapat menjelajahi data secara mudah, juga intuitif. Yang kedua ada fitur drill down, mengakses data dari level agregat hingga detail secara cepat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya itu filter regional. Data dapat disaring berdasarkan wilayah dan faktor lainnya. Berikut juga ada contoh visualisasi. Contoh yang diambil ini tingkat pengangguran terbuka ya, atau TPT, ada 3. Yang pertama bisa dilihat dari peta interaktif. Ini bisa memvisualisasikan TPT di setiap provinsi secara geografis. Kemudian grafik batang, perbandingan TPT antar provinsi secara visual mudah dipahami. Dan ketiga ini ada filter lanjutan, di mana dapat mengatur data berdasarkan pendidikan dan juga kelompok usia atau umur. Kemudian ada contoh visualisasi yang kedua, tapi kali ini mengenai pertumbuhan ekonomi per sektor. Ada 3 macam ya. Yang pertama ada grafik garis. Dapat dilihat dari grafik garis ini tuh untuk memantau tren perkembangan tiap sektor ekonomi dari tahun ke tahunnya. Kemudian kalau donut chart ini dapat menampilkan proporsi kontribusi sektor terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dan yang terakhir ini filter kuartal dan industri. Jadi dapat memperinci data sesuai periode dan jenis industri spesifiknya. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Di sini ada keuntungan, tantangan, dan juga contoh nyata. Cukup banyak ya teman-teman. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu di bagian keuntungan. Untuk keuntungan di sini ada 2 poin ya. Yang pertama, peningkatan efisiensi analisis dan juga laporan. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Itu untuk segi keuntungannya. Dari tantangannya, ini kita dapat 2 tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada terjadinya kendala pembelajaran teknologi baru. Dan juga yang kedua, integrasi data yang kompleks dan keamanan.
Seperti itu untuk tantangan. Dan untuk contoh nyatanya di sini bisa kita ambil juga, kita lihat dari waktu pembuatan laporan dipangkas dari 2 minggu ini menjadi 2 hari. Lebih cepat ya. Dan sudah di part terakhir nih, yaitu kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari penerapan analisis, visualisasi, dan data tools Power BI pada data di BPS ya. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, Power BI ini sebagai alat yang ampuh mendukung analisis. Baik, sudah di penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan analisis dan visualisasi data ya, penerapannya pada tools Power BI data di BPS ini itu ada 3 macam nih. Yang pertama, bahwasannya Power BI ini itu sebagai alat yang ampuh dapat mendukung analisis dan visualisasi data di BPS secara efektif. Poin yang penting itu yang pertama ya, kesimpulannya. Poin penting yang keduanya itu ada rekomendasi pengembangan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan dashboard interaktif. Dan yang ketiga, dapat diambil dampak positifnya. Dampak positif ini dapat mendorong pengambilan keputusan berbasis data untuk pembangunan Indonesia. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dan juga ulasan dari saya mengenai penerapan analisis visualisasi data pada BPS atau data BPS, dan tools yang saya pilih ini adalah Power BI. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang dijelaskan dapat mengerti dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.